Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Aspanada dengan NPM 20120111031. Di sini saya akan membahas mengenai peran kode etik profesi guru dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Nah, kemudian latar belakang saya mengambil judul ini karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan negara Indonesia adalah tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sini setiap masyarakat itu mendapatkan perlindungan, baik perlindungan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat seperti hak-hak berpendidikan, hak beragama, dan lain sebagainya. Nah, berarti seperti yang kita ketahui bersama ya, berpendidikan ini berarti menjadi salah satu tujuan yang ada dalam tujuan bernegara. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama, bahwa belakangan ini, dewasa ini tuh banyak sekali fenomena fenomena ataupun kasus di dunia pendidikan yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan itu sangat marak. Mulai dari penganiayaan, kemudian kasus kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan itu adalah tempat untuk mewujudkan suatu etika yang baik, kemudian membentuk karakter siswa. Tapi di sini malah terjadinya pelanggaran. Dan mirisnya pelanggaran-pelanggaran tersebut apa ya, yang membuat itu, yang memunculkan pelanggaran-pelanggaran tersebut atau yang terkena pelanggaran tersebut itu adalah pihak-pihak seperti tenaga pendidik, sehingga tidak sepatutnya hal tersebut terjadi. Padahal sudah jelas dalam kode etik guru ini, pada kongres ini itu menyatakan salah satunya dipertegas bahwa guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya dan berjiwa Pancasila, serta guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Namun yang seperti kita ketahui bersama, banyak pelanggaran-pelanggaran serta kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya yang saya kerucutkan di sini yaitu mengenai kasus kekerasan seksual yang masih sering terjadi di dunia pendidikan. Bahkan berdasarkan lembar fakta dan catatan yang saya gali itu berdasarkan catatan Komnas Perempuan tahun 2023 terdapat 459.094 pengaduan kasus seksual, di mana 355 diantaranya merupakan kasus di dunia pendidikan. Sehingga hal ini apabila kita tahu bersama ya, hal ini adalah suatu hal yang tidak wajar. Karena dunia pendidikan seharusnya tempat untuk mengemban akademis siswa, kemudian untuk membentuk karakter siswa yang baik, tapi di situ malah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membentuk karakter siswa yang tidak baik, yang dapat menjadikan apa ya, contoh yang tidak baik bagi para siswa. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu berdasarkan pada pasal 43 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Guru dan Dosen atau UUGD itu menjelaskan bahwa kode etik guru dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kode etik tersebut berisi norma etika yang bersifat mengikat terhadap guru. Nah, berarti kan sudah jelas bahwa kode etik ini dibentuk untuk meningkatkan kehormatan dan martabat guru, sehingga sudah sepatutnya kode etik ini dilaksanakan dan ditaati oleh para tenaga pendidik ataupun guru di Indonesia. Nah, kemudian ini ada poin-poin di mana kode etik yang harus ditaati. Yang pertama yaitu kode etik itu dapat dijadikan pedoman bertingkah laku bagi para pendidik, kemudian dapat menjadikan cermin diri mengenai tingkah laku pendidik, kemudian dapat dijadikan ketika nanti seorang pendidik itu martabatnya turun, maka dapat dibenahi lagi menggunakan kode etik. Dan yang terakhir yaitu sebagai tingkah laku guru senantiasa selaras atau tidak bertentangan dengan profesi yang disandang. Jadi tingkah kode etiknya yaitu tingkah laku yang dilakukan guru itu tidak boleh bertentangan dengan profesi yang sepatutnya. Tapi yang kita ketahui banyak sekali permasalahan-permasalahan, pelanggaran-pelanggaran termasuk kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi di dunia pendidikan. Sehingga ini tidak pantas apabila dilakukan oleh oknum-oknum guru ataupun tenaga pendidik, karena sepatutnya kode etik ini adalah menjadi rambu-rambu
untuk meningkatkan martabat guru dan menjadi patokan dalam bertingkah laku. Next. Nah, peran kode etik guru dalam menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini diatur dalam pasal 9. Di mana dalam pasal 9 kode etik guru itu yang berwenang mensosialisasikan atau mengimplementasikan serta mengontrol yang memberikan sanksi bagi para pelanggar kode etik guru adalah Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang dibentuk oleh PGRI sendiri. Jadi di sini dicantumkan bahwa yang berwenang untuk mengontrol dan mengawasi dan segala macam itu adalah Dewan Kehormatan Profesi Guru, sehingga kode etik itu akan berjalan dengan efektif, akan berjalan ketika Dewan Guru tadi, Dewan Kehormatan Profesi Guru itu bertindak secara tegas, tidak tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, tanpa memandang budaya, intinya berbuat secara adil. Nah, kemudian sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan dan latar belakang tadi bahwa dengan adanya kasus dan persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan, ternyata kode etik ini sangat bermanfaat dan sangat berperan bagi meminimalisir kasus-kasus tersebut. Karena dengan adanya kode etik, maka akan ada sanksi administratif. Sehingga orang-orang yang sebelumnya dia melaksanakan hal-hal kecil tersebut, dia akan timbul efek jerahnya, dan orang-orang yang akan melaksanakan itu maka dia tidak akan melaksanakannya karena sudah muncul rasa segan. Kemudian hal tersebut guna membuat pelaku jerah dan orang lain tidak akan melakukannya. Sehingga di sini timbul upaya preventif dan upaya represif. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.